Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Pak Rahim Sekedang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Lawela Satap, Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Sahrul Amin SEMM. Beliau merupakan kepala sekolah saya, tempat saya bekerja di SMP Negeri 7 Lawela Satap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Baik Pak, jadi di pertemuan kita pagi hari ini saya ada tugas Pak tentang modul 3.1 di mana itu masalah tentang dilematika. Tentu Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah sudah perjalanannya sudah jauh. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ataupun permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak lakukan dan sudah ditangani dengan baik. Nah, maka di tugas kami di modul 3.1 ini dilematika kami saya sendiri ingin mengetahui sejauh mana tentang pengalaman yang Bapak jalankan selama ini. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama Pak, jadi selama Bapak ini menjadi kepala sekolah seperti saat ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau memang itu sifatnya pada rujukan moral Pak? Ya, selama saya memimpin sebagai kepala sekolah, memang ada kasus-kasus yang disebut sebagai dilema etika. Ini mengidentifikasi untuk memilih atau mengidentifikasi kasus-kasus yang mana kira-kira yang paling menentukan. Karena kalau dilema itu kan ada yang harus kita tentukan. Iya, betul Pak. Ya, dari situ ya kita membuat suatu pilihan yang paling sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini menurut saya. Iya, iya Pak. Jadi dilematika ini suatu peraturan yang undang-undang berlaku. Jadi itu bagaimana cara kita memutuskan suatu keputusan yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan baratnya, terutama untuk sekolah kita Pak ya. Benar. Ya. Baik Pak, untuk selanjutnya ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya, di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar sama ataupun kasusnya mengandung nilai kebajikan. Ya. Dalam pengambilan keputusan atau decision making sebagai seorang pemimpin itu harus berani mengambil suatu keputusan dan menetapkan sebuah kebijakan. Yang mengambil suatu nilai-nilai di sini ada dua, kepentingan yang sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya di sini tentu juga kita harus membuat suatu keputusan satu, tidak boleh dua. Artinya ya itulah yang paling menonjol, yang paling menentukan sehingga semua pihak dapat menerima keputusan itu dengan senang hati tentunya. Ya, berarti tadi sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi ya. Bagaimana caranya orang yang dapat menerima keputusan itu senang Pak ya, Ya, atas situ. keputusan di situ juga. Ya. Kemudian Pak, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan, ataupun yang bisa Bapak lakukan untuk dalam menangani dilematika selama ini? Ya tentu langkah-langkah di sini yang biasa dilakukan adalah yang pertama mencari data atau fakta yang benar. Setelah itu diidentifikasi, setelah itu dirumuskan suatu permasalahan itu, baru dibuat suatu keputusan. Berarti untuk langkah-langkahnya Bapak ingin mencari faktanya, Fakta dulu. Fakta-fakta ini dikumpulkan, diidentifikasi Ya. kasusnya, kemudian Dirumuskan permasalahannya, baru ya dibuat suatu keputusan setelah itu. Oh iya, baik Pak. Luar biasa sekali untuk langkah-langkah yang Bapak lakukan. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Seperti apa Pak? Ya sesuai dengan kata efektif. Atau efektif itu adalah
berdaya guna, berarti tepat sasaran. Ya, keputusan yang di sini yang diambil, ya tentu yang sesuai dengan kaidah ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan tadi, itulah yang kita ambil. Jadi tidak boleh melenceng dengan sikap-sikap yang lain. Ya, misalnya ada belas kasihan, itu tidak boleh. Harus sesuai dengan peraturan ataupun kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku yang kita sepakati ataupun yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi yang tadi yang efektif dalam pengambilan keputusan tadi yang Bapak lakukan adalah tepat sasaran, kemudian sesuai dengan kaidah dan undang-undang yang berlaku, sehingga nanti ketika ada yang kasus yang tidak belas kasihan perlu dipertimbangkan juga, Pak. Selanjutnya, Pak, ini yang ingin saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Madika? Tantangan yang Bapak hadapi seperti apa? Ya, memang di dalam sebuah organisasi tentu ada tantangan yang diterima. Ada tantangan itu datang dari luar dan datang dari dalam organisasi itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, di dalam memimpin sebuah sekolah, misalkan ada masalah dalam proses pembelajaran misalnya, ataupun hasil lulusan anak yang tidak memuaskan. Tentu tantangannya ada datang dari luar dan ada datang dari dalam. Yang dari luar dari mana? Ya, misalnya dari lingkungan sekolah kita, dari masyarakat. Tentu tantangan ini harus ya sesuai dengan analisa SWOT, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada treatment. Tentu ya kita harus melihat mana kira-kira tantangan, mana nanti kita kira-kira peluang atau hambatan. Di situ ada juga ya peluang kita, ada kekuatan, ada kelemahan, harus kita menganalisa seperti itu. Kalau sudah kita membuat analisa SWOT itu, berarti tantangan ini bisa kita urus ataupun kita manage, sehingga keputusan yang diambil ya semua dapat menerima dengan baik. Ya, jadi tantangan yang Bapak lakukan ataupun yang terjadi dalam pengambilan keputusan tadi itu menganalisis SWOT, Pak, ya, SWOT ya. Kemudian juga bagaimana caranya memanage suatu keputusan itu agar tidak menjadi menjadi terlebih yang tidak negatif, jadi itu terlebih yang tidak negatif. Jadi lebih bagaimana caranya. Tantangan itu ada dari luar, ada juga dari dalam. Selanjutnya, Pak, untuk saya ingin menggali ini lebih mendalam lagi tentang bagaimana Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal. Artinya ini jadwal ketika ada kasus masalah di sekolah. Apakah memang itu Bapak tunggu dulu 1 bulan, 2 bulan, atau memang ketika ada kasus itu tidak dijadwalkan, melainkan langsung didiskusikan, dicarikan bagaimana diidentifikasi tadi ya, kemudian apa langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan tadi, Pak? Ya, baik. Kalau tentang jadwal menyelesaikan sebuah masalah, kita melihat kasusnya. Sebagai contoh, kalau kasusnya harus diselesaikan dengan cepat, maka saat itu juga harus kita selesaikan, tentu dengan melakukan musyawarah, ya, dengan melakukan musyawarah dengan bawahan yang ada, karena sebuah pemimpin yang berhasil itu tidak akan bisa dia bekerja tanpa bawahan. Nah, kalau bawahan sudah sama-sama merumuskan suatu permasalahan itu dan ditetapkan sebuah keputusan bersama, itulah yang diambil. Kalau masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat, tidak boleh ditunggu lama-lama, karena masalah itu tidak dibiarkan melebar. Ya, sebagai contoh misalnya ada anak yang menangis misalnya di sekolah, pulang tanpa kita selesaikan dengan cepat, kalau sampai ada laporan di rumah, itu akan melebar ke masyarakat, ke orang tua, bahkan kita bisa diserang oleh orang tua. Maka masalah itu cepat kita selesaikan. Nah, itu menurut saya. Berarti saya sangat tertarik sekali nih, Pak pimpinan Pak Sarul Amin ya.
ketika ada masalah itu diidentifikasi, dilihat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, betul. Ketika memang ada kalau memang kasusnya sifatnya itu mendesak ataupun tidak perlu menunggu, itu ditangani secepatnya Pak ya. Memang kasus itu juga tidak ada yang terjadwal, jadi memang Pak betul juga apa yang Pak sampaikan tadi. Kita nggak tahu apakah sebulan-bulan yang akan datang ada kasus, 2 bulan yang akan datang ada kasus, nggak ada jadwal memang. Tapi memang saya sangat tertarik sekali, menarik sekali ini diskusi tanya jawab dengan Pak Kepala Sekolah ya. Secepatnya ditangani kasusnya agar tidak menjadi atau bahasa sekarang sedini mungkin. Oh iya betul sekali Pak, sedini mungkin ya. Luar biasa ini Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin lebih mendalam lagi nih Pak untuk pertanyaan-pertanyaan yang terakhir mungkin nih Pak, 2 pertanyaan terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam mengambil keputusan kasus ini? Ataupun ada nggak seseorang ataupun ada faktor apa yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan itu agar menjadi lebih mudah? Ya, tentu seorang pemimpin tidak akan terlepas dari bawahan. Tentu ada faktor-faktor yang kita pertimbangkan, dari pendapat bawahan, dari usulan bawahan. Juga tidak terlepas juga di dalam mengambil suatu keputusan itu agar semua diterima oleh semua pihak. Ya, kita dalam memangku sebuah jabatan itu sudah disumpah dengan mengucapkan nama Allah. Ya, tentu ya kita tidak membuat suatu keputusan yang salah, karena kita selalu mengingat ada Allah dengan kita. Ya, tentu ya sebagai orang yang beragama kita takut dengan membuat keputusan yang salah ya, sehingga merugikan orang, dan akhirnya ya kita harus membuat keputusan yang benar sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan peraturan ya, dan faktor pendukung dari teman kita juga, dari bawahan kita. Jangan kita dianggap sebagai pemimpin yang diktator. Ya, kita harus ya sebagai pemimpin yang demokrasi, yang mendengarkan usulan-usulan pendapat-pendapat bawahan. Ini menurut saya. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi faktor-faktor ataupun seorang yang dapat mempermudahkan tadi, kalau tidak salah saya Pak ya, saya ada mencatat ini itu diskusi juga ataupun dengan bawahan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang paling terpenting tadi saya tertarik sekali di bagian sumpah yang sudah kita sumpahkan jabatan, karena kita sudah inkrah ya, sudah sumpah dengan jabatan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam menjalankan tugas itu benar-benar memang kita jalankan, dan kasus yang ada itu kita tuntaskan dengan sedini mungkin. Nah, terakhir tadi saya juga mencatat ini Pak, yang tertarik tadi ya, bagaimana kita itu sebagai pemimpin yang demokrasi, bukan pemimpin yang diktator. Jadi itu lebih mencolok kepada mendengarkan apa pendapat bawahannya, masukannya. Jadi lebih demokrasi. Memang luar biasa sekali Pak pemimpin yang kami amankan. Terakhir nih Pak, yang kami ingin dalami lagi, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya utarakan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menangani kasus dilematika ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Itu ya pengalaman sudah banyak yang kita alami sebagai seorang pemimpin dalam hal mengambil keputusan dilematika. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa ya keputusan yang diambil itu keputusan yang paling tepat, yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ya, sehingga ya tidak melenceng dari kaidah-kaidah atau norma-norma, dan yang menerima keputusan itu pun senang hati menerimanya. Kemudian dalam hal ini memang sebagai seorang pemimpin itulah tugas paling pokok, membuat suatu keputusan Ya. dan menetapkan sebuah kebijakan, sehingga keputusan yang diambil itu tidak
senang semua orang, semua pihak, atau tidak merasa dirugikan oleh semua pada orang lain. Dengan keputusan itu juga ya sebuah pekerjaan, sebuah perencanaan dapat berjalan dengan baik, dan hasil yang didapat atau dicapai tentu dengan secara bersama-sama juga. Bukan hanya seorang pemimpin ya, semua dirasakan oleh pimpinan, oleh bawahan, oleh stakeholder yang ada. Ya, kalau sekolah itu berbeda dengan pemimpin yang lain, karena di sekolah itu ada bawahannya guru, ada tata usaha, ada siswa, ada lagi wali murid, ada lagi masyarakat setempat. Juga itu harus semua kita perhatikan. Ya. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan atau saya simpulkan yang terakhir ini. Dan saya akhiri lagi bahwa dilema di sini harus kita ambil keputusan yang paling tepat yang diterima oleh semua pihak. Demikian ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa sekali ini Pak. Tadi yang dapat saya petik tadi adalah ketika dalam menangani suatu kasus itu, bagaimana cara kita mengambil keputusan yang paling tepat. Jadi bagaimana cara keputusan yang paling tepat, kemudian seseorang itu dapat menerimanya dengan lapang dada, sesuai dengan undang-undang berlaku, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku khususnya di wilayah kita. Luar biasa sekali nih Pak, ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Jadi banyak sekali tadi ilmu yang Pak sampaikan tadi, ini dari poin pertama dan seterusnya sampai dengan kira-kira yang dapat tadi. Mudah-mudahan Pak, apa yang Pak sampaikan ini bermanfaat untuk kami sebagai seorang guru penggerak untuk kedepannya. Suatu saat nanti manakala kami menjadi seorang pemimpin yang dinamankan seseorang itu mengikuti sesuai dengan pemimpin yang demokrasi, sesuai yang apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang Bapak sampaikan tadi, atas ruangnya. Lebih dan kurang saya pamit, mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Pak Rahim Sekedam, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Lawela Satap, Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Haji Sofian Joni, yang beliau merupakan kepala sekolah SMP Negeri 1 Lawelas. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf nih mengganggu Pak di Ya. pagi hari ini. Kami ada tugas nih Pak di modul 3.1, di mana tugas kami diminta untuk mewawancarai 2 sampai dengan 3 kepala sekolah terkait masalah dilematika. Nah, di dilematika ini tentu Bapak sudah pernah mengalami sepanjang perjalanan Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah. Tentu banyak kasus-kasus yang sudah Bapak jalankan. Kami sangat ingin sekali untuk menggali informasi terkait dengan dilematika yang pernah Bapak tangani, sebagai nanti ilmu untuk kami yang bisa kami bawa ketika menjadi suatu saat apabila dipercayakan ataupun menjadi seorang pemimpin dalam diri saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan pertama Pak, ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang dilematika ataukah memang itu sifatnya bujukan moral Pak? Kira-kira seperti apa Pak? Alhamdulillah, tentu ya kita sebagai kepala sekolah ini tidak terlepas dari penanganan kasus, Ya, baik yang timbulnya dari siswa, Iya betul. kadang juga dari wali siswa yang datang ke sekolah, terlebih-lebih stakeholder keluarga besar, tenaga kependidikan di sekolah yang saya pimpin. Jadi selama ini kalau kita mengalami ada kasus, tentu saja kita identifikasi dulu. Nah, identifikasi dulu pertama, kasus ini apa, muaranya dari mana, dan kita mengelompokkan dia. Ini kasusnya dilema. Yang namanya dilema memang kita tahu berat memutuskan, karena kita tahu sama-sama benar, betul sekali Pak. benar. Betul sekali Pak. Betul, Pak. Tentu dalam hal ini kita timbang dulu. Iya. Timbang mana yang paling kecil risiko. Iya. Risiko yang paling kecil kita, kalau bisa kita buat list dulu. Ini kalau ini saya ambil, maka risikonya ini. Dan kalau ini saya ambil, apa manfaatnya?
manfaat-manfaatnya juga tentu panjang lagi yang kita pertimbangkan, bukan hanya menyelesaikan kasus yang bermanfaat ketika kasus itu selesai ketika itu. Jadi panjang yang kita pikirkan. Berarti continue Pak Continue. ya. Betul. Saya sangat tertarik sekali nih Pak. Baru pertama Bapak menyampaikan dari masalah dilematika, saya sangat tertarik sekali untuk menggali lebih mendalam lagi nih Pak. Jadi sekali saya tangkap tadi ketika Bapak ingin mengidentifikasikan apakah memang itu kasusnya dilematika ataupun memang itu sifat membusukan moral, itu ada dari identifikasi dulu kasusnya. Kemudian ada tadi kalau tidak salah kemudian mengelompokkan kasus itu, kemudian kita bagaimana caranya kita mengambil keputusan itu agar sekecil mungkin, seminimal mungkin resikonya kecil Pak ya, ataupun mudaratnya kecil lah, lebih banyak manfaatnya ya. Tadi luar biasa sekali Pak, ini sangat menjadi wawasan untuk kami sendiri untuk calon guru penggerak. Selanjutnya nih Pak, selanjutnya ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang tadi ya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini ibaratkan ada kasus nih, umpamakan kasus Bapak itu ada kasus dua-duanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan. Kira-kira seperti apa Bapak mengidentifikasikannya Pak? Baik, jadi setelah kita identifikasi dari masalah tadi, iya betul Pak. tentu kalau memang dia menimbulkan mudarat yang besar, Iya. tentu ini kami sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan secara sendiri. Iya. Ada kolega kerja kita, Iya. kali ini mungkin guru senior, guru wakil kepala sekolah, Iya betul. yang kita ajak rembuk, kemudian kita menceritakan perihal masalah-masalah yang timbul tadi, mungkin mereka bisa juga kasih solusi seperti itu Pak. Ya berarti sebagai pimpinan kepala sekolah harus merangkul stakeholder yang ada di sekolah Pak ya, baik itu ada warga sekolahnya, ada wakil kepala sekolah, terutama wakil kepala sekolah itu, kita juga. ya betul. Luar biasa sekali Pak, memang ini kita tidak boleh terlepas daripada stakeholder yang ada di sekolah, karena kita memang itu organisasi yang satu organisasi itu banyak sekali dan semua harus berperan memang. Betul sekali Pak, jadi ini sangat luar biasa sekali ketika kita mengambil keputusan yang Bapak sampaikan tadi, benar-benar memang dia harus menilai kebajikan dan itu harus betul-betul memang bagaimana kita ambil keputusan itu bisa berdampak yang sangat luas, kontinu, tidak hanya selesai di situ saja Pak. Pak, selanjutnya saya ingin lebih mendalam lagi nih Pak terkait dengan kira-kira langkah-langkah ataupun prosedur apa yang Bapak lakukan ya, seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menangani suatu kasus ini tadi yang dilematika tadi Pak. Jadi setelah kita memahami kasus ini, dan kita musyawarah dengan beberapa guru yang kita anggap memang bisa membantu memecahkan masalah, Iya, betul. kita, lalu kita timbang bersama. Iya Pak. Yang kita timbang adalah kemudaratan dan kemanfaatan dari masalah tersebut, bagaimana bisa terselesaikan. Kemudian tentu dalam pengambilan masalah ini juga kita permaklumkan bahwa penyelesaian suatu kasus, pengambilan kesimpulannya tentu bukan hanya jangka itu yang kita perlukan selesai, tapi kita lihat juga ke depan. Iya betul. Terutama yang berhubungan dengan siswa dan guru, kita usahakan terjangkau semuanya. Iya. Kalau ini keputusan kita ambil, kemanfaatannya bukan hanya kepada guru salah satu atau Iya. siswa salah satu, tapi kemanfaatannya kita usahakan secara universal walaupun nggak 100% seperti itu Pak. Berarti ada ketika kasus yang Bapak tangani, tentu langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi ya, mudaratannya itu lebih sedikit Pak ya, dan manfaatnya itu banyak, dan itu memang ataupun orang yang menerima suatu keputusan itu dapat menerima dengan lapang dada, karena memang itu yang terbaik untuk semuanya. Luar biasa sekali nih Pak, dari pengalaman Pak yang selama jadi kepala sekolah di SMP 1 Lewelas ini sangat memotivasikan saya sendiri, khususnya calon guru penggerak. Nah selanjutnya nih Pak, saya ingin lebih spesifik ke dalam lagi nih Pak. Ini kira-kira hal apa saja yang selama ini yang sudah Pak anggap efektif ya tentang tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika. Artinya ini Bapak yang selama ini sudah Pak lakukan, hal apa saja yang sudah efektif dilakukan ketika dalam menangani mengambil keputusan tentang dilematika tadi Pak. Yang sudah efektif lah kira-kira Pak.
Pertama, tentu kalau masalah ini tidak boleh kita biarkan berlarut. Iya. Itu pertama, tidak boleh kita Boleh, biarkan berlarut. Kita sudah jelas tahu ada masalah, kemudian sudah ada penyampaian kepada kita baik melalui teman-teman sejawat di sekolah ini. Iya, Pak. Maka kita sebagai pimpinan segera mengantisipasi, artinya mengumpulkan permasalahan tersebut dan Iya. kita secepatnya mengatasinya. Iya. Jangan sampai besok atau besoknya lagi, karena nggak boleh besok ditunda-tunda, Pak, nggak ya. boleh ditunda-tunda. Iya. Karena besok pun belum tentu tidak ada masalah. Bisa jadi ada masalah lain kan. Iya, iya, betul, Muncul betul. lagi masalah lain yang tadinya dari siswa, ini dari guru lagi muncul. Iya, Jadi kita Pak, ya. secepatnya menyelesaikan, walaupun memang tidak serta-merta begitu ada kasus langsung ketika itu selesai. Iya. Nah, terpaksa kita ada jeda waktu sedikit kita ambil untuk mengcounter masalahnya, kemudian bisa kita ambil kesimpulan dengan beberapa saran dari teman-teman kita sebagai warga sekolah. Berarti selama ini sudah Pak jalankan ketika menangani kasus dilematika itu yang sudah efektif itu Bapak sebagai pimpinan itu tidak memperbolehkan, dan itu memang seharusnya memang kasus itu secepat ditangani, tidak Ya. boleh berlarut-larut Pak ya. Kemudian tadi kalau Bapak sudah sampaikan, sudah identifikasikan kasusnya Ya. seperti apa, cara penanganannya seperti apa, kemudian bagaimana dampaknya kepada orang khusus kepada seseorang tadi atau memang kepada orang banyak. Kemudian itu tidak boleh menunda Pak Tidak ya. boleh, itu kata menunda. kuncinya, tidak Karena boleh memang menunda. betul sekali Pak, karena Nah. kita tahu tak besok kita kira nggak ada kasus, rupanya ada kasus pula. Kasus lain yang muncul. Tak ada seperti yang Pak sampaikan tadi, ada tak guru hari ini siswa, betul sekali Pak. Memang saya sangat tertarik nih Pak, karena ini memang ini terkadang kita menunggu-nunggu hari ini nggak datang, mungkin semakin bagian mikir kepala sekolah atau mungkin adalah hari ini nggak datang nih wakil, nggak datang ini yang misalkan guru yang sangkut tunggu yang senior, mungkin besok aja lah, supaya besok juga ada masalah Pak ya. Ya. Jadi luar biasa nih Pak untuk diskusi kita. Kemudian Pak, ini yang ingin saya tanyakan nih Pak selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan menurut Bapak tentang dalam pengambilan keputusan dalam dilematika tadi? Ya, tantangan yang paling besar tentu namanya dilema. Betul, Nah, kalau ada pepatah katakan dituruti mati emak, kalau nggak dituruti mati ayah. Namanya dilema. Sama-sama Penting benar-benar menimbulkan juga. efek. Iya, Nah, jadi itu kadang-kadang yang batin kita sebagai pimpinan sampai juga kadang mengganggu bagaimana perasaan kita Iya betul. kalau ketika itu. Tapi memang harus diambil Pak. Iya. Nah, harus diambil jalan tengah yang setelah kita pertimbangkan tadi dengan secara organisasi dan ketentuan dan regulasi harus juga kita pertimbangkan. Nah, misalnya ada guru yang tidak datang, Iya. dia minta dispensasi digantikan. Iya. Ini secara regulasi kan nggak boleh. Tapi kalau kita hadapi seperti ini, kita biarkan, nggak bisa. Nah, situ kita kadang-kadang memang bertentangan. Iya betul Pak. Nah, Berarti ini tadi kalau saya tidak salah tangkap ketika Bapak ini kira-kira tentang selama ini Bapak jalankan tadi yang sudah Bapak alami lah tantangannya tadi itu, bagaimana caranya kita, tentu banyak tentang terjadi baik itu dari internal mungkin Pak ya, dari eksternal. Kemudian Bapak tadi sudah menyampaikan ya mempertimbangkan semuanya, dan itu harus berkaitan dengan organisasi Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah. Kemudian sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai regulasi yang ada, norma-norma yang berlaku tentunya mungkin Pak ya. Jadi luar biasa nih Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin juga lebih ke dalam lagi tentang masalah dilematika tadi Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah memang Bapak selama ini langsung menyelesaikan kasus itu di tempat, ataukah memang itu Bapak tunda dulu setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari atau seterusnya Pak? baik. Jadi seperti yang kita sampaikan di tengah wawancara Sama tadi, tadi ya, Pak, ya. bahwa permasalahan ini harus kita tanggapi secepatnya. Cuma untuk menyelesaikannya ada yang memerlukan memang secara spontan, artinya Iya. begitu muncul kasus kita identifikasi dan kita bisa selesaikan. Ini yang biasanya yang memang kita identifikasi kasusnya ringan. Tapi kalau dia berat, menyangkut dengan mungkin atasan atau regulasi yang lain,
tentu ini kita minta jeda waktu. Mungkin ada penjadwalan, mungkin nanti sore atau mungkin besok, tergantung kasus yang sudah kita identifikasi tadi. Berarti ini Bapak identifikasi dulu apakah memang kasusnya sifatnya mendesak atau memang itu tidak mendesak Pak ya. Berarti memang betul sekali saya rasa memang nih Pak. Jadi luar biasa sekali karena memang banyak juga mungkin kasus-kasus yang Bapak tangani misalkan membutuhkan komite ataupun wali murid mungkin Pak ya. Karena memang tidak bisa ditangani secepat mungkin lah. Ada beberapa kasus mungkin itu sifatnya lama atau memang sifatnya mendesak. Tapi saya sangat tertariknya karena bagaimana kasus itu dilaksanakan secepat mungkin, jangan biarkan berlarut-larut seperti yang Pak sampaikan di awal tadi Pak. Kemudian nih Pak, untuk adakah seseorang atau faktor yang Bapak perlukan atau faktor-faktor yang selama ini digunakan untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Tentu kita punya organisasi, kalau kepala sekolah ada namanya KKS. Iya. Kalau memang kasus itu kita belum pernah mengalami, kita juga akan sharing dengan teman-teman kita yang kita anggap memang sudah banyak makan asam garam tentang kepemimpinan di sekolah. Nah, bagaimana dia menyelesaikan, kita juga bisa komunikasi. Atau di dalam sekolahnya juga ada yang memang guru yang sudah lama, sudah pengalaman. Mungkin bukan hanya waktu kita ini terjadi kasus seperti ini, dulu sudah pernah. Pasti guru-guru atau kawan-kawan kita yang senior tadi akan memberikan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain, baik secara keorganisasian ataupun dalam hal rekan kerja. Iya. Berarti Bapak kolaborasi nih Pak ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat nih sama KKS Pak ya, sama kepala sekolah. Kemudian Bapak juga tak luput tadi kalau tidak salah saya berdiskusikan dengan guru yang berpengalaman mungkin senior di sekolah Bapak di sini. Luar biasa sekali nih Pak. Ini yang terakhir nih Pak, ini ilmu yang mungkin kami sangat berharga yang terakhir nih Pak. Dari semua pengalaman yang Bapak sampaikan tadi, dari semua pengalaman Bapak ceritakan tadi ya, belajar apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan tadi Pak? Kira-kira dari semua tadi kira-kira apa pengalaman yang mengesankan yang dapat Bapak petik lah adalah dari pengalaman mengambil keputusan tadi Pak? Ya kembali namanya dilema tadi, memang itu berhubungan dengan batin kita. Itu kritikan, kurang puasan akan muncul. Iya betul. Itu. Tapi kita harus mengingat juga bahwa memberikan keputusan, jangan kita berharap semua yang mendengarkan keputusan kita atau menjadi keputusan kita 100%. Itu dulu kita sampaikan kepada batin kita. Iya. Nah, akan terjadi seperti itu. Iya pasti. Dan itu sudah keluarnya kan begitu. Kemudian yang paling penting itu adalah kesabaran. Nah, kritik pasti muncul, tantangan pasti muncul. Maka kita siapkan juga antibodi sabar. Itu. Kemudian kita berhadapan dengan orang lain, tentu rambut sama hitam, tapi dalam hati belum tentu sama. Maka ini pun harus kita pahamkan diri kita dulu, supaya kita tidak terlalu takut dengan risiko. Nah, tentu itu punya risiko. Yang terakhir, ikhlaskan. Nah, ikhlaskan apapun yang terjadi karena kita sudah mengidentifikasi, sudah diskusi dengan teman-teman, lalu terjadi keputusan, nanti ada pun untuk menegakkan hari, kita harus ikhlas apa yang terjadi. Seperti itu. Itu yang saya alami. Iya luar biasa nih Pak. Saya dapat 5 nih Pak dari pengalaman Pak tadi yang mendapat saya petik. Kalau yang pertama tadi batin luar biasa. Jadi soal pimpinan itu Bapak dari batin kita itu harus siap. Karena ada masalah tentu ada plus minusnya, ada untung ada ruginya. Kemudian setelah batin tadi Bapak sampaikan masalah kritikan, tentu meskipun itu putusan Bapak tadi yang terbaik, mungkin yang bersangkutan tidak merasa itu terbaik karena itu bisa mengkritik Bapak. Yang ketiga saya dapatkan Pak ilmunya itu kesabaran. Tadi setelah mereka orang yang bersangkutan ke orang lain mengkritik kita dan itu tidak sabar dalam mengatasi orang ini merupakan dilematika. Yang terakhir, yang keempat, pahami diri. Karena memang setiap orang itu tidak ada yang sama. Rambut boleh hitam, tapi hati dan itu tidak ada yang sama. Terakhir nih Pak, yang dapat saya ilmu tadi ikhlas. Karena suatu pekerjaan mungkin Bapak ya kalau tanpa kita ikhlas mungkin tidak ada hikmahnya, tidak ada dapat ilmu yang kita petik dari semuanya. Luar biasa sekali diskusi kita pada pagi hari ini Pak. Semoga ini menjadi manfaat untuk kami sendiri, khususnya saya sendiri sebagai CGP yang angkatan 10 ini
Mudah-mudahan ini dapat saya pelajari nanti dan dapat saya aplikasikan dalam kehidupan kami ya, kehidupan saya di sini. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak pada waktunya. Saya mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.